Baik, kita lanjutkan. Ilahi, ya Allah, wahai Tuhanku, inna roja'i la yanqati'u anka wa in asaituka. Ya Allah, harapanku darimu tidak akan pernah terputus, dan selalu aku berharap darimu ya Allah. Wa in asaituka, biarpun aku terus bermaksiat. Menyadari, dan hendaknya seorang hamba terus seperti itu, menyadari bahwasanya dirinya pernah bermaksiat, tapi hendaknya hati-hati. Jangan sampai dia lupa bahwasanya Allah Maha Pengampun, bergegaslah untuk menuju pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilahi inna roja'i la yanqati, harapanku tidak pernah terputus darimu ya Allah, harapan pengampunan, harapan kasih sayang. Biarpun aku banyak melanggarmu ya Allah, biarpun aku banyak bermaksiat kepadamu. Kama anna khaufi la yuzayiluni, begitu juga ya Allah, rasa takut pun tidak pernah meninggalkanku. Wa in ata'tuka, biarpun aku telah patuh kepadamu. Ini gambaran seorang hamba, gambaran seorang hamba jika bermaksiat, hendaknya jangan sampai menjadikan dia putus asa. Kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba jangan menjadi sebab dia putus asa, lalu tidak berharap pengampunan dari Allah. Maka kalau sudah bermaksiat kemudian putus asa, maka sungguh itu adalah betul-betul nasib celaka yang sesungguhnya. Tapi ada seorang hamba yang dia kepleset dalam kemaksiatan, akan tapi bergegas dia menuju pengampunan dari Allah tanpa menunda-nunda, maka sesungguhnya dosa yang ia lakukan adalah dosa lewat saja, dan dia menyesal. Dia berjanji tidak mengulangi lagi, dan penyesalan yang ia rasakan dengan penyesalan yang sesungguhnya, kemudian berharap kepada Allah pengampunan, mengharap dari Allah pengampunan. Wa kama anna khaufi la yuzayiluni, begitu juga rasa takutmu pun tidak pernah hilang dariku, biarpun aku melakukan kebaikan terus kepadamu. Orang yang sudah pangkat tinggi itu begitu, ibadahnya banyak pun rasa takutnya tetap tidak hilang. Jangan-jangan amalku tidak diterima, jangan-jangan dosaku belum diampuni, sehingga yang tampak dari orang tersebut semakin kuat di dalam melakukan ibadah, semakin takut melakukan kemaksiatan, sehingga orang takwa yang sesungguhnya itu semakin takut. Bukan gara-gara dia semakin taat lalu semakin seenaknya sendiri sehingga mengentengkan kepada Allah, tidak. Justru semakin dia takut kepada Allah, semakin dia patuh, ternyata juga semakin tambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan bahwa antara roja, harapan, dan rasa takut ini bisa kita terjemahkan dengan harap cemas. Berharaplah engkau, tapi jangan kebablasan. Engkau pun harus takut dengan hukuman Allah. Sehingga antara harap dengan cemas, rasa takut dengan roja itu, rasa takut dengan berharap itu harus seimbang. Seimbang setiap saat, dalam setiap keadaan. Jangan sampai pincang. Laksana sayap sebelah tidak akan sampai kepada tujuan. Sehingga orang yang dikuasai oleh rasa takut yang berlebihan tanpa ada harapan, maka ketahuilah dia akan menjadi orang putus asa, berhenti di situ, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berharapnya berlebihan, lupa bahasanya Allah Maha Kuasa dengan menyiksa hambanya, sehingga dia terlena dengan kemaksiatannya, hanya berharap, lalu dia terjumus dalam kehinaan, nggak sampai kepada Allah. Maka keseimbangan di antara duanya ini adalah orang yang sampai kepada Allah. Dia rasa takut, ada harap, ada rasa takut, ada harap. Bahkan hidupnya membuat keseimbangan, menyeimbangkan. Sehingga kalau orang sudah pangkatnya tinggi, kalau ditakut-takuti, kalau kita itu hendaknya, kita pangkatnya orang awam. Orang awam diberi ditakut-takuti tentang neraka dan sebagainya agar kita tidak melakukan kemungkaran. Maka di saat kita ditakut-takuti, agar kita takut. Di saat kita diberi harapan Allah Bang Pengampun, agar kita minta ampun. Itu kelas kita. Dan benar itu kelas. Sehingga perlu kita merenung tentang siksa di neraka yang pedih, hukuman di alam barzah, tidak ada lagi pertolongan. Siksa di neraka itu seperti itu. Kalau seandainya ada orang tersiksa hidupnya di dunia sepanjang masa, kemudian dia masuk neraka, plung begitu, ternyata siksa di dunia tidak ada apa-apanya dibanding siksa di neraka. Diberi rasa takut agar dia merasa takut sehingga menjauh kemungkaran. Orang
awam seperti kita diberi himbauan surga, pengampunan Allah, diberi iming-iming kebaikan agar kita melakukan kebaikan, agar kita berharap. Itu kelas kita. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.